Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Kalian yang sedang promil tentunya akan bingung nih, kapan waktu yang baik untuk berhubungan agar cepat hamil gitu ya. Di sini di video kali ini aku akan menjelaskan waktu yang tepat untuk berhubungan intim atau berhubungan suami istri agar cepat hasil atau cepat hamil ya. Salah satu syarat atau salah satu cara untuk bisa hamil adalah kalian harus tahu kapan kalian harus berhubungan ya. Dan kalian tuh harus memahami diri kalian sendiri nih. Misalkan kayak aku tuh masa suburnya kapan sih? Puncak ovulasinya kapan sih? Kapan sih waktunya aku relax gitu? Di jam berapa sih aku relax? Di jam berapa suami aku relax gitu? Karena dalam berhubungan supaya cepat hamil itu kedua-duanya ya harus relax ya. Tentu saja harus relax dan harus pada masa subur kalau yang pengen hamil, karena sel telur yang dilepaskan itu hanya bertahan 12 sampai 24 jam saja gitu. Jadi kalian harus atau wajib banget tahu yang namanya puncak ovulasi ya, masa subur itu wajib banget kalian tahu. Untuk kalian yang belum tahu ya, aku udah jelaskan di video-video aku sebelumnya tentang ovulasi, terus tentang aplikasi yang menjelaskan atau mendeteksi ovulasi kita ya, masa subur kita itu bisa dideteksi. Banyak banget sekarang aplikasi di Play Store ya, itu banyak banget, silahkan kalian download, masukkan HPHT. Nah banyak banget juga yang tanya, Kak HPHT itu apa sih? HPHT adalah head pertama terakhir kalian. Jadi misalkan kalian di bulan ini itu headnya tanggal 1 Januari gitu ya, nah itu masukin, berarti itu keluar pertama kalinya head. Jangan pas kalian udah sembuh gitu ya, berarti pertama kali kalian head itu dihitung HPHT. Itu namanya HPHT ya teman-teman. Nah setelah kalian tahu atau setelah kalian mengetahui tentang masa subur, tentang ovulasi, kalian harus atau wajib menjadwal, apalagi untuk kalian yang lagi LDR ya teman-teman. Gunanya menjadwal ini apa ya? Karena berhubungan yang baik untuk promil itu adalah 2-3 hari sekali ya. Jadi nggak boleh nih setiap hari berhubungan, karena sel sperma butuh recovery atau butuh proses untuk baik lagi itu sekitar 2-3 hari ya. Sekedar kalian tahu aja, masa subur itu berkisar di hari ke-14 dari hari pertama kalian menstruasi ya. Misalkan kalian menstruasi pertama kali keluar itu tanggal 1, berarti kemungkinan kalian akan puncak ovulasi atau sel telur dilepaskannya pas kalian subur banget itu di hari ke-14 ya. Itu tergantung siklus teman-teman. Ini aku ngomong untuk siklus yang 28 hari, itu siklus rata-rata wanita ya. Jadi kalau misalkan kalian download aplikasi yang barusan aku sebutkan ya, itu nanti bisa mendeteksi walaupun kalian headnya itu nggak teratur ya. Yang penting kalian rajin. Misalkan 6 bulan terakhir lah, 6 bulan terakhir kalian masukkan pertama head pertama terakhir kalian, nanti head lagi itu berapa hari gitu ya, siklusnya berapa panjang, itu nanti bisa teman-teman bisa mendeteksi otomatis, secara otomatis. Nah nanti di situ misalkan masa subur kalian di aplikasi itu tanggal 14 sampai tanggal berkisar sekitar 5 hari ya, 14 sampai tanggal 19 ya misalkan. Nah jadi kalian bisa mengatur waktu nih, berarti tanggal 14 sampai tanggal 19 kalian jadwal nih, oh hari ini aku berhubungan, besok enggak, terus hari ini berhubungan lagi, besok enggak gitu ya teman-teman. Karena misalkan nih ternyata puncak ovulasinya di hari ke-15 ya, dan kalian berhubungan itu di malam sebelum tanggal 15, berarti 14 malamnya itu kalian berhubungan, itu enggak masalah teman-teman ya. Jadi sperma itu mampu bertahan itu sekitar 3-5 hari di rahim kita teman-teman. Jadi nggak masalah kalau misalkan di waktu puncak ovulasi itu bukan jadwal kalian untuk berhubungan, itu nggak masalah teman-teman. Kalian udah nyetok sperma gitu ya. Untuk kalian yang tanya, Kak pembuahannya itu berapa lama sih setelah kita puncak ovulasi? Kalau pembuahan itu berkisar sekitar 10 hari. Tapi yang aku sarankan kalian itu harus tes pack itu setelah telat head.
Jangan sebelum telat haid kalian tes pack. Kenapa? Itu menghindari stres. Karena stres itu sangat berpengaruh untuk kita yang sedang promil ya. Jadi kemungkinan nanti pembuahannya akan gagal gitu teman-teman. Jadi hindari yang namanya stres ya. Hindari omongan orang. Ya nggak bisa dihindari juga ya namanya omongan orang. Cuman kalian tutup kuping aja gitu. Tutup kuping kanan kiri. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang, tapi kita bisa nutup kuping kita sendiri. Jauhkan dari pikiran-pikiran negatif ya. Intinya pasrah sama Allah, nanti bakalan dikasih sama Allah kita untuk memiliki momongan. Sini aku akan menyebutkan ada 4 waktu yang paling baik untuk kita berhubungan yang sedang promil ya teman-teman. Jadi 4 waktu ini tuh disarankan oleh dokter kandungan. Kita dan suami kita tuh sedang fit ya, dan waktu paling baik lah, waktu terbaik untuk kita yang lagi promil, karena kesehatan dan situasi tubuh kita itu lagi baik gitu. Kapan sih waktu yang baik untuk kita berhubungan? Yang pertama adalah seperti yang aku jelaskan sebelumnya, itu saat kita mengalami puncak ovulasi ya. Itu mengapa pentingnya aku selalu menekankan di setiap video aku itu kalian harus memahami yang namanya ovulasi atau masa subur ya. Kalau kalian nggak paham dan kalian nggak tahu cara ngitungnya, sekarang banyak banget aplikasi, ini aku ulangin lagi ya teman-teman. Jadi jangan ogah-ogahan gitu. Kalau pengen hamil itu bener-bener harus berjuang ya teman-teman, ikhtiar, harus pinter-pinter kalian gitulah cari informasi kesana kemari ya. Kalau misalkan kalian bingung ya, atau misalkan mau tanya apa, kalian di kolom komentar malu boleh cek, boleh ke Instagram aku ya, karena di setiap video aku juga aku selalu mencantumkan nama IG aku ya. Nanti ya, insya Allah akan aku bales kok. Banyak ya dari mereka yang subscriber aku ya, yang DM aku dan alhamdulillah berhasil itu ada ya. Kemarin juga aku dapat DM, dia tuh berhasil hamil ya. Alhamdulillah, aku tuh seneng banget kalau dengar seperti itu. Walaupun aku nggak bisa ngebantu banyak ya, nggak bisa ngebantu apa gitu ya. Tapi setidaknya dengan ilmu yang aku punya atau dengan pengalaman yang aku punya, aku bisa membantu kalian semua gitu. Untuk yang kedua itu adalah waktu pagi hari, waktu di pagi hari ya. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari menurut dokter kandungan itu sperma dari si pria dalam keadaan yang paling baik itu di pagi hari teman-teman. Karena kenapa di pagi hari? Di pagi hari itu kita habis tidur, bangun tidur, relax gitu ya. Tapi tergantung juga sih, kadang juga ada yang misal pagi hari aku nggak pede nih kalau bangun tidur. Biasanya kan kalau bangun pagi itu bau mulut ya, kadang juga ada keringat, bau badan gitu. Kalian bisa sesuaikan gitu, kalian harus gosok gigi terlebih dahulu, tapi diusahakan di pagi hari ya menurut dokter kandungan ya. Itu karena yang aku sebutkan tadi, spermanya itu dalam kondisi yang paling baik teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah kedua-duanya sedang relax atau tidak memikirkan apapun ya. Udah dijelaskan sebelumnya juga, harus sama-sama relax ya, nggak boleh memikirkan apapun ya, nggak stres, itu yang paling baik teman-teman. Jadi kalian tuh harus memperhatikan tubuh kalian dan suami ya, harus saling komunikasi nih. Relaxnya itu kira-kira di jam berapa? Kadang nggak usah di pagi hari gitu, nggak wajib juga untuk melakukan berhubungan intim itu di pagi hari ya, karena yang aku jelaskan tadi, kalau di pagi hari biasanya ada juga yang kurang pede dengan bau mulut atau bau badan ya. Jadi kalian komunikasikan kepada suami ini enaknya berhubungan kapan ya gitu. Jadi walaupun nggak di pagi hari, tapi kondisi kalian berdua itu lagi relax ya, insya Allah akan memunculkan hormon yang memicu bahagia gitu. Nah, hormon bahagia ini yang bikin hormon kita tuh baik, tubuh kita tuh baik, sperma suami juga dalam kondisi baik, itu karena hormon bahagia tersebut gitu ya. Jadi nggak usah harus pagi hari banget. Memang sih disarankan di pagi hari, cuman tergantung dari tubuh kalian masing-masing gitu. Kalau misalkan nggak pede atau masih nggak relax di pagi hari, ya mending di lain waktu gitu, di lain jam gitu ya. Ketika mau tidur misalkan, jadi habis tidur langsung habis berhubungan langsung tidur, kan akhirnya relax gitu ya teman-teman ya, pembuahannya berhasil. Nah itu, jadi nggak mesti harus pagi hari ya. Untuk yang keempat ya, ternyata ada 5 teman-teman. Nah untuk yang keempat,
itu berhubungan 2 sampai 3 kali sehari ya. Sehari. 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya, udah dijelaskan ya. Jadi nggak usah aku jelaskan lagi ya teman-teman ya. Yang kelima itu adalah berhubungan di malam Jumat atau Kamis malam Jumat ya. Ini untuk yang Islam ya, untuk yang Muslim ini karena disunahkan kalau berhubungan di malam Jumat itu katanya waktu yang baik gitu ya. Aku juga nggak tahu penjelasannya tuh seperti apa ya. Cuma namanya sunnah ya, dijalankan aja karena sunnah itu kalau dijalankan itu dapat pahala teman-teman. Udah dapat pahala, dapat tespek positif pula gitu ya teman-teman. Jadi sunnahnya itu di malam Jumat kalau dalam Muslim, kalau orang Muslim atau dalam Islam ya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari aku ya. Untuk kalian yang belum jelas, sekali lagi kalau misalkan kalian malu di kolom komentar, bisa kalian DM aku di Instagram aku di @gita_im ya, di atas sini ada. Atau komentar juga boleh, insya Allah nanti akan aku respon teman-teman ya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, terus sebarkan atau share ke teman-teman kalian yang lagi promil juga. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.